warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dari Balanced Scorecard, mata kuliah akuntansi manajemen, program studi S1 akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan dosen pengampu Bapak Bambang Tutuko. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota. Saya Kentiria Mustika Anggraini dengan NIM 230201523 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Mita Febrianti dengan NIM 230201584. Saya Taya Putra dengan NIM 230201572. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada pengertian dari Balanced Scorecard atau BSC. Ini adalah sistem pengukuran kinerja yang menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan, sehingga perusahaan dapat menilai kinerja secara lebih komprehensif. Nah, BSC atau Balanced Scorecard ini memastikan setiap ukuran kinerja mendukung strategi perusahaan. Contoh strategi dari Southwest Airlines yaitu yang pertama harga rendah tetapi layanan cepat dan menyenangkan. Yang kedua, jam terbang cepat, dan yang ketiga, pemakaian lapangan terbang yang efisien. Nah, semua itu dibuat ukuran kinerjanya. Nah, selanjutnya ada karakteristik. Jadi, ukuran kinerja dalam Balanced Scorecard itu dikelompokkan menjadi 4 perspektif utama. Yang pertama itu ada keuangan, diukur dengan ukuran profit, ROI, peningkatan nilai pemegang saham. Yang kedua ada pelanggan, ini bagaimana perusahaan memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, proses bisnis internal, yaitu kualitas, inovasi, efisiensi proses. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu kemampuan karyawan, sistem informasi, budaya perusahaan. Selanjutnya fokusnya. Fokus dari Balanced Scorecard ini adalah peningkatan. Nah, bukan hanya mengukur pencapaian angka tertentu, lalu menekankan perbaikan berkelanjutan agar perusahaan ini terus tumbuh. Yang ketiga ada ukuran kinerja harus mendorong organisasi mencapai target strategis jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh masalah dalam implementasi balance scorecard. Menurut Robert Palladino, banyak perusahaan gagal menjalankan strategi, bukan karena strateginya salah, tetapi karena tidak mampu menghubungkan strategi dengan aktivitas sehari-hari. Penyebab gagalnya itu yang pertama strategi tidak dikomunikasikan dengan baik. Yang kedua, indikator kinerja tidak terkait dengan strategi. Yang ketiga, evaluasi karyawan tidak diarahkan ke strategi. Next. Selanjutnya mengukur loyalitas pelanggan. Yang pertama, menggunakan konsep Net Promoter Score atau NPS. Yang kedua, pelanggan dinilai berdasarkan seberapa besar mereka mau merekomendasikan produk. Yang ketiga, menilai kualitas hubungan dengan pelanggan lebih akurat daripada angka penjualan saja. Selanjutnya ada strategi perusahaan dan balance card. Setiap perusahaan harus menentukan target konsumen dan proses bisnis internal yang penting untuk menarik dan mempertahankan pelanggan mereka. Perusahaan yang berbeda memiliki strategi yang berbeda, walaupun berada dalam industri yang sama. Oleh karena itu, ukuran kinerja harus dibuat sesuai dengan strategi khusus masing-masing perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Keberlanjutan dan Balanced Scorecard. Keberlanjutan Balanced Scorecard menunjukkan bagaimana perusahaan memasukkan aspek lingkungan dan keselamatan kerja ke dalam ukuran kinerja. Perusahaan besar seperti yang termasuk dalam S dan P500 telah meningkatkan pelaporan keberlanjutannya. Balanced Scorecard dapat mengintegrasikan ukuran keberlanjutan ke dalam proses pengendalian manajemen. Mengaitkan kompensasi dengan Balanced Scorecard. Mengaitkan kompensasi dengan Balanced Scorecard dilakukan dengan cara menghubungkan bonus, gaji, atau penghargaan lainnya dengan skor kinerja berdasarkan scorecard. Jika ukuran kinerja tidak dicapai, bonus dapat ditunda atau dikurangi sehingga mendorong manajer fokus pada kinerja jangka panjang. Keuntungan dari umpan balik dalam bentuk grafik dan tepat waktu. Keuntungan dari umpan balik dalam bentuk grafik dan tepat waktu adalah supaya pelaporan kinerja dilakukan secara rutin. Misalnya, catat produksi seharusnya dilaporkan harian agar dapat segera ditindaklanjuti. Dengan balanced scorecard, laporan dibuat
lebih cepat dan visual, sehingga mendorong upaya perbaikan yang lebih efektif. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ataya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.